Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Nailul Maghfirah, NIM 183141135 dari kelas PGMI 4D. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi perkuliahan PKN yang sudah dibahas atau dijelaskan di 1 semester ini. Materi yang pertama yaitu tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar asasi yang dimiliki manusia sejak ia lahir, yang memang sudah diberikan kepada Tuhan kepada manusia, yang harus dilindungi dan dihormati satu sama lainnya. Nah, ciri-ciri hak asasi manusia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, hak asasi manusia bersifat hakiki, yaitu hak asasi yang dimiliki oleh semua manusia dan sudah dimiliki secara otomatis sejak ia lahir. Yang kedua, ada hak asasi manusia bersifat universal, yaitu hak asasi manusia yang berlaku untuk semua orang di dunia tanpa terkecuali dan tidak memandang status suku, agama, jenis kelamin, usia, dan golongan. Nah, yang ketiga ada tetap atau tidak dapat dicabut, yaitu hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diambil oleh pihak lain secara sepihak. Nah, yang keempat ada utuh atau tidak dapat dibagi, yaitu semua orang berhak mendapatkan semua hak yang ada secara utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak berpendidikan, hak politik, dan hak yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam hak asasi manusia. Nah, yang pertama yaitu hak asasi pribadi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Yang kedua ada hak asasi politik yang berhubungan dengan kehidupan politik. Nah, yang ketiga ada hak asasi hukum yang berhubungan dengan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah atau kehidupan hukum dan pemerintah. Yang keempat ada hak ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Yang kelima ada hak asasi peradilan, hak mendapat pembelaan hukum dan pengadilan atau hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Yang keenam ada hak asasi sosial budaya, yaitu berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Nah, materi yang kedua yaitu tentang hubungan negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negara. Nah, ciri-ciri dari negara hukum adalah yang pertama, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, ciri yang kedua yaitu peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Yang ketiga yaitu menjamin kepastian hukum, yaitu menjamin bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya. Hak asasi manusia dan hukum memiliki dua sisi yang
tidak dapat dipisahkan. Hukum sebagai batasan-batasan dan sebagai pengawal hak asasi manusia yang dapat merealisasikan perwujudan keadilan dari hak asasi manusia. Hukum sebagai alat yang mengatur hak asasi manusia untuk mendapatkan hak yang sama, dan hak asasi manusia harus dipertahankan. Nah, hubungan negara hukum dan hak asasi manusia sangatlah berkaitan karena segala perilaku kehidupan manusia di suatu negara selalu berdasarkan kepada hukum tersebut. Semua hak diatur oleh hukum dan pembuktian bahwa hukum mengatur segala hal. Nah, materi yang ketiga ada ketahanan nasional dan wawasan berbangsa. Ketahanan nasional adalah kondisi di mana yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, tujuan dari ketahanan nasional yaitu ketahanan nasional memiliki tujuan yang sangat spesifik agar bisa menjaga keutuhan pemerintah negara dari beragam ancaman, hambatan, tantangan, serta adanya beragam gangguan yang memungkinkan mengancam segala hal penting dalam negara Indonesia. Yang selanjutnya ada fungsi utama dari ketahanan nasional, yaitu untuk menyokong dan mensukseskan adanya beragam rencana dalam menanggapi segala bentuk rencana keberhasilan pemerintah dalam penegakan keamanan serta pertahanan nasional agar nantinya bisa mewujudkan keadilan sosial serta bagaimana bisa menentukan keamanan yang akan mengayomi seluruh rakyat. Yang selanjutnya ada wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan ini adalah cara pandang mengenal diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nah, selanjutnya fungsi wawasan berbangsa. Fungsi wawasan berbangsa sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Nah, selanjutnya ada tujuan dari wawasan berbangsa, yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang per orang, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Nah, itu tadi 3 materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.